Hai, saya kali ini ingin membahas perihal catcalling. Ini topiknya juga seputar bidang hukum yang merupakan salah satu latar belakang pendidikan saya. Apakah catcalling ini adalah sebuah kejahatan? Iya, catcalling ini termasuk adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang biasanya dilakukan di jalanan atau fasum atau disebut fasilitas umum lainnya. Di Indonesia, belum ada dasar hukum yang jelas untuk menyebutkan bahwa catcalling bisa dijatuhi hukuman. Namun, catcalling termasuk dalam pelecehan seksual verbal yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dampak catcalling ini adalah dapat menimbulkan rasa tidak aman, takut, atau terintimidasi bagi korbannya. Dan tentunya ini akan mempengaruhi kebebasan individu bergerak dan beraktivitas sehari-hari di lingkungan yang akan dijalaninya. Penting untuk melawan catcalling dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini tentunya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi semua orang. Bagaimana contoh catcalling? Misalnya, cantik banget Mbak, kakinya bagus banget. Peluit atau suara-suara lain, bersiul, menggedor-gedor, menggunakan suara-suara lain yang menggoda. Kata-kata yang bersifat mengajak ke arah seksual, misalnya mau kenalan, nomor teleponnya berapa ya, gitu ya, sambil dengan gayanya atau bahasa tubuhnya itu yang menjurus ke arah tersebut. Mengikuti seseorang, berjalan di belakang seseorang, mendekatinya dengan cara yang membuat tidak nyaman, itu termasuk kategori catcalling. Menyentuh atau meraba, ini juga termasuk kategori tersebut karena tanpa persetujuan. Penting untuk diingat, semua bentuk catcalling adalah tidak pantas dan dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Jika menjadi korban catcalling, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Tetap tenang dan berani menolak. Jadi jangan takut atau merasa malu, karena catcalling ini bukan kesalahanmu, tapi adalah perilaku dari pelaku tersebut. Beritahu pelaku secara tegas bahwa kamu tidak suka dengan perilakunya. Dan bisa mengatakan, stop, saya tidak suka dan jangan mendekati saya atau tinggalkan. Kemudian catat kejadiannya, coba diingat ciri-ciri pelaku, di mana, kapan kejadiannya, kalau memungkinkan direkam. Kemudian laporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang, baik polisi ataupun pihak keamanan. Beritahu teman, keluarga, atau orang terdekatmu tentang kejadian tersebut. Bisa juga membagikan pengalaman di media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan catcalling. Yang perlu juga dijaga adalah kesehatan mental. Ini bisa membuat tidak aman dan terintimidasi catcallingnya, jadi bisa saja mempengaruhi hal mental. Jadi bisa berbicara dengan orang terdekat atau bila diperlukan mencari bantuan dari seorang profesional. Tetap berdiri teguh, jangan biarkan catcalling ini membuat rasa takut untuk keluar rumah, untuk beraktivitas atau berjumpa dengan orang lain karena diperlukan. Karena memang semua orang berhak untuk aman dan nyaman di ruang publik. Untuk itu, bersama-sama kita bisa melawan catcalling dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Demikian penjelasan saya tentang catcalling. Sampai ketemu lagi.